Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener. Kita lanjutkan perbincangan kita di Smart Motivation. Malam hari ini kita masih terus berbincang The Changing World of Work. Masih di sesi terakhir pastinya. Memang tinggal satu sesi, tapi jangan khawatir, kita akan bahas lagi ini minggu depan. Buat saya ini hal yang menarik, Pak Eloy. Karena saya orang tua yang bekerja, begitu ya. Ibu yang bekerja, bagaimana tekanan-tekanan dalam dunia kerja itu memang nyata sekali adanya. Tapi pertanyaan berikutnya kan, jangan cuma ada dan mau tertekan di situ, kan gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa kembali dan tidak tertekan di sana. Tapi juga masalah yang lain ada di kepala saya bilang gini, tapi kan dunia sekarang dirimu berada, itu dunia yang angkuh yang tadi Pak Eloy bilang loh, gitu. Standard of life sekarang kita tuh kayaknya kalau orang bilang harus punya A, ya lo harus punya A. Kalau nggak punya, lo dianggap orang kesekian gitu kan ya Pak Eloy ya. Ini kayaknya udah kadung deh Pak Eloy atau gimana ya? Ya. Gue suka udah kadung ya. Ya. Sebenarnya kita nih sudah agak kadung nih, agak lah. Tapi kita masih bisa ada kesempatan untuk kembali waras. Harus kembali waras. Kalau tidak, tadi yang diprediksi oleh WHO itu, 1 dari 4 orang sakit jiwa, 35 juta berakhir depresi. We don't want that. Dan kalau kita tidak menginginkan itu, buru-buru, waras dah. Gimana cara warasnya? Kenali dulu, we are in a war. Kita sedang dalam pertempuran, dan bukan pertempuran seperti Ukraina dan Rusia. Bukan. Ini adalah the spirit of the modern world. Dan TML hadir di situ. Saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa masih banyak orang juga yang belum memahami apa yang sedang kami lakukan ini. Beberapa waktu yang lalu ada percakapan antara istri saya dengan seseorang. Lalu orang ini bertanya, suamimu kerjanya apa? Theocentric motivator, bukan hanya motivator loh. Karena saya tidak bangga juga menyebut dirinya motivator saja. Harus ada theocentric motivatornya. Lalu ditanya, apa itu? Lalu ada orang di sebelah langsung menjawab, itu jual bacot. Bacot itu banyak cocot, itu artinya banyak ngomong, itu artinya orang yang omong kosong. Dan aku ngerti, karena memang industri dunia permotivasian itu runtuh beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena kita tidak bisa tutup mata. Ketika beberapa orang yang tadinya diteladani, ternyata tidak melakukan apa yang dia katakan. Sehingga akhirnya profesi motivasi itu menjadi sesuatu yang tidak seindah kata-kata motivator. Tetapi, it is more than a motivator. Saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, but it is a call. Jadi kalau saya kembali tadi, we are in a war. Nanti bulan September, kami kembali memberikan kelas untuk Certified Theocentric Motivator. Dan saya itu selalu ngomong sama teman-teman CTMers. We are in a war, come on. Ngomong, kasih tahu. Supaya semua aware tentang apa yang sedang terjadi. Ini baru satu loh Mbak Uli, kita belum berbicara mengenai 6 yang lain. Ngeri Mbak Uli. Dan apalagi anak-anak kita yang sekarang tuh, kita udah nggak bisa loh Mbak Uli. Melihat tontonan mereka 24 jam dalam sehari. Tahukah kita apa yang dia tonton di TikTok itu? Apa yang dia tonton dari orang yang dikatakan influencer itu? Ngeri, Bauli. Mana boleh ada seorang influencer bisa ngomong goblok di depan khalayak ramai, ditonton oleh jutaan orang, dan tidak ada satupun dari bangsa ini yang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kamu itu influencer, ditonton oleh jutaan orang, anak-anak di bawah umur. Akhirnya, 2 anak saya, Kinan dan Kathleen, ketika mendengar kata itu, menurut mereka apa? Biasa. Ya.
Betul. Harus ada orang yang mau mengambil resiko, Mbak Uli, untuk membangunkan manusia yang sedang tertidur pulas mengenai hal ini. Iya. Jadi, Mbak Uli, kebalikan dari snob itu adalah ibu kita. Itu kebalikannya. Dan ini nanti ujungnya adalah theocentric and transformational leadership. Tadi seharian, saya tuh sudah bangun dari jam 5, dan kemudian saya pergi ke klien, training dari setengah 9 sampai tadi jam 5. Karena macet banget, saya pulang. Karena saya mau memberikan yang terbaik, karena ini penting banget. Saya nggak mau putus-putus di jalan, jadi saya naik Gojek ini. Dan saya, kenapa? It's a call. Dunia harus sadar ini, Mbak Uli. Kebalikan dari snobbery adalah our mother, mama. Khususnya papa juga sih, cuman biasanya mama itu lebih bisa dijadikan contoh yang pas ini, ibu yang ideal manapun ya gitu ya, karena dia hanya peduli tentang bagaimana kita yang sebenarnya. Mbak Uli punya anak, aku sebagai ayah punya anak, kita tuh peduli pada anak kita dan kita bisa menerima mereka apa adanya. Itu ibu dan bapak yang ideal. Apa yang terjadi jauh di dalam dirinya, itulah yang kita peduli. Bukan wajahnya, bukan nilainya, itu penting tapi bukan yang terpenting. Tetapi kebanyakan orang kan bukan ibu kita ya. Iya. Kebanyakan orang kan bukan bapak kita. Dan itulah kenapa kita berada di dalam tekanan psikologis yang sangat besar. Itulah sebabnya kita menjadi orang-orang yang sangat ambisius dalam hal yang negatif. Loh, maksudnya apa? Ambisius dalam hal negatif apa? Gini loh, kita sering mendengar atau mungkin berpikir, dia masih ambisius banget, udah punya mobil 1 masih mau punya 2, udah anak sekolah bye-bye masih mau ini mau ambisius banget, serakah. Jadi kita sering berpikir ambisius dengan serakah itu adalah kata yang sepadan. Enggak. Memang kita hidup di zaman yang sangat materialistis, semua tentang status dan simbol, Mbak Uli. Makanya ya di dalam buku TML ada 1 bab saya menulis mengenai apa? Kepuasan batin dan hidup bersahaja. Ini untuk membentengin diri sebetulnya supaya tidak, kami ini motivator, Mbak Uli. Kita bicara di depan publik, itu sepatu kita, gesper kita, jam tangan kita, kacamata, bagian kacamata, semua dilihatin oleh peserta. Dan aku memutuskan sejak tahun 2005, I do not want to play the game. Aku tidak mau bermain permainan ini. Sepatu ini, Mbak Uli, 300.000 ini yang saya pakai tadi untuk training ini. I do not want to play the game. Karena sudah terlalu banyak yang memainkan permainan ini. Dan sekarang saya kemana-mana, saya membiasakan, saya juga punya baju yang ada tulisan Capstone dan TML Community. Kenapa? Saya mau menyampaikan kepada dunia, ketika engkau menggunakan branded itu, merek-merek, that's not your own brand. That's not your own brand. Ya, tapi kan aku menunjukkan, I have the money to buy, be very careful. Something happen in your heart. Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hatimu. Nah, ini bukan aku yang ngomong, ini kalau kita bahas lebih dalam. Waduh, modern philosopher Alain de Botton itu begitu beraninya mengatakan kalimat ini. Sebenarnya aku nggak berani, takutnya ada klien yang tersinggung atau ada teman-teman yang tersinggung. Tapi dia ngomong begini. Kita cenderung berpikir bahwa orang-orang yang sangat ambisius, misalnya mengejar harta dan tahta, adalah orang-orang yang serakah. Tapi hal itu tidak selalu benar, katanya. Ini bukan saya ya, jadi disclaimer dulu nih. Cuman kayaknya aku setuju dia ngomong apa ini. Alain de Botton mengatakan ambisius, serakah merupakan analisis dan kesimpulan yang terlalu sederhana. Oke? Jadi sebenarnya manusia-manusia itu haus akan cinta, penghargaan, dan makna hidup. Love, respect, and meaning. Setiap hari manusia bangun mengejar ini, Mbak Uli. Love, respect, and meaning. Merasa disukai, dihargai, dan merasa hidup berarti. Dalam hubungan dengan rasa itulah kita ingin dapatkan ketika kita menjawab pertanyaan, apa pekerjaanmu?
Kita ingin jawaban kita itu memberikan orang itu mencintai kita, menghargai kita, memberikan kita meaning. We are striving for that. Jadi orang-orang yang ambisius sebenarnya bukan uang dan jabatan itu yang mereka kejar, melainkan dampak dari uang tersebut pada perasaan mereka yang mengalir dari uang, dari jabatan, dari mobil mewah, dari rumah mewah itu, dari ketenaran itu. Dan yang secara umum manusia mengejar 3 perasaan tadi. Dicintai, dihargai, dan bermakna. Sebagai kesimpulan, ini yang tadi saya bilang, bukan dari saya kalimatnya, dari Alain de Botton saya bacakan. Baik. Ini kalimatnya. Jika Anda mengatakan kepada sekelompok orang, Anda akan dibayar hanya 5 juta per bulan. Tetapi setiap kali Anda berjalan memasuki sebuah ruangan, orang-orang berkata, oh my gosh, saya tidak percaya itu dia. Luar biasa sekali. Saya sangat menghormatinya. Dia merupakan salah satu idola saya. Atau Anda akan dibayar 50 juta per bulan, tapi setiap kali Anda berjalan memasuki sebuah ruangan, semua orang melihat Anda seperti seorang kriminal, mereka membuang muka, kemudian mereka membalik badan tanpa rasa hormat, apalagi kasih sayang. Alain de Botton mengatakan begitu. Bagi orang-orang muda, atau yang saat ini sangat membutuhkan uang karena mungkin terlilit hutang, atau harus membayar biaya rumah sakit seseorang yang sangat dicintai, yes, akan tetap memilih uang yang 50 juta per bulan. Walau dihina oleh seluruh kampung. Karena prioritasnya saat itu adalah uang. Tetapi dalam keadaan normal dan dalam keadaan jangka panjang, manusia pada umumnya akan lebih memilih 5 juta tapi dihormatin daripada 50 juta dan dihina oleh sekampung. Karena itu, setelah sandang, pangan, papan terpenuhi, ketiganya merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Di atas ketiganya sebenarnya yang kita inginkan adalah cinta, penghargaan, dan meaning. Di dalam mencari ini kita berlomba-lomba. Minggu depan kita akan bukakan lebih dalam. Karena ini semakin penting dan sangat penting untuk kita pelajari dan pahami. Dan pastikan, semua listeners dan aku dan Mbak Uli, jangan berakhir menjadi salah satu dari snob society itu. Pastikan, jangan. Baik, kita lanjut lagi minggu depan ya Pak Eloy. Terima kasih untuk Pak Rudi yang sudah bersama kami melalui WhatsApp. Terima kasih juga Ibu Rita Chen. Kita sambung lagi topik ini minggu depan. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam perbincangan Smart Motivation minggu depan. Pak Eloy, terima kasih banyak. Smart Listener juga terima kasih banyak. Saya Anastasia Uli. Saya Alain Zaluku katakan, yes I can keep the smile, be the connection. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih